Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam tem dan sesat pikir atau logika fallacy dan cara menghindari sesat pikir atau logika fallacy. Dalam logika, tem disebut juga istilah adalah kata atau kelompok kata yang digunakan sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proposisi. Tem dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek seperti luasnya, jenisnya, dan kualitasnya. Berikut adalah beberapa macam tem. Yang pertama, berdasarkan luas atau skup. Tem berdasarkan luas atau skup mengacu pada bagaimana suatu tem digunakan untuk menggambarkan suatu konsep atau objek secara spesifik. Tem tersebut bisa berupa tem singular atau menunjukkan satu objek tertentu, tem partikular menunjukkan sebagian dari keseluruhan, atau tem universal menunjukkan seluruh kelompok atau kategori. Yang pertama, tem singular menunjuk pada satu individu, objek, atau kelompok tertentu. Contohnya, selamat, orang itu, atau kesebelasan itu. Yang kedua, tem partikular menunjuk pada sebagian dari keseluruhan, lebih dari satu, tetapi tidak semua. Contoh, beberapa mahasiswa, kebanyakan orang, atau 4 orang pemuda. Yang ketiga yaitu tem universal menunjuk pada seluruh kelompok, kategori, atau lingkungan. Contoh, semua orang, semua hewan, semua planet. Berdasarkan jenis, ada beberapa tem. Tem tunggal terdiri dari satu kata, misalnya mahal atau manusia. Yang kedua, tem majemuk terdiri dari 2 atau lebih kata yang membentuk satu kesatuan, misalnya angkatan bersenjata atau himpunan mahasiswa. Kemudian ada tem khusus menunjuk pada satu objek saja, misalnya Socrates. Kemudian ada tem umum menunjuk pada suatu kelas, misalnya manusia. Kemudian ada tem konkret menunjuk pada objek yang dapat dilihat atau dirasakan, misalnya buku atau kursi. Kemudian ada tem abstrak menunjuk pada objek yang tidak dapat dilihat atau dirasakan, misalnya keadilan atau kebenaran. Kemudian tem kolektif menunjuk pada kelompok atau kumpulan, misalnya angkatan bersenjata atau himpunan mahasiswa. Yang ketiga adalah tem berdasarkan kualitas, misalnya tem positif menunjuk pada keberadaan suatu sifat, misalnya tahu. Kemudian ada tem negatif menunjuk pada tidak adanya suatu sifat atau misalnya tidak tahu. Kemudian tem privatif menunjuk pada kurangnya suatu sifat yang seharusnya dimiliki, misalnya buta. Kemudian kita akan membahas masalah sesat pikir. Sesat pikir atau logika fallacy adalah kesalahan dalam penalaran atau argumentasi yang mengarah pada kesimpulan yang salah. Ini bisa terjadi karena kesalahan dalam logika, penggunaan bahasa yang menyesatkan, atau manipulasi emosi. Contohnya sesat pikir meliputi menyerang pribadi lawan, bukan argumennya. Contoh, jangan percaya pada pendapat Dani soal ekonomi, dia kan cuma lulus SMA. Padahal argumennya tetap bisa valid meskipun latar belakang pendidikannya sederhana. Kemudian kita akan membahas masalah cara menghindari logika fallacy. Yang pertama, bisa pelajari jenis-jenis fallacy umum, kemudian fokus pada argumen, bukan orangnya. Kemudian gunakan kata, data, dan bukti yang relevan. Kemudian periksa konsistensi logika dalam argumen. Dan yang terakhir, bisa diskusikan dengan terbuka dan objektif. Demikian penjelasan mengenai macam-macam tem serta logika fallacy. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.